Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu di ruang virtual ini untuk mata kuliah Engineering Drawing atau kita sebut dengan gambar teknik. Oke, saya Agung Firdausy Hasan. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar gambar teknik. Jangan sungkan untuk bertanya atau berdiskusi. Ya, mari kita buat sesi ini interaktif dan menyenangkan. Oke, sebagai intermezzo aja, ini adalah profil saya. Saya Agung Firdausy Hasan, seorang akademisi di bidang teknik industri dengan keahlian pada pengembangan produk, manajemen industri, dan teknik industri maritim. Ini email saya. Jika ingin bertanya sesuatu, mungkin sungkan ya untuk tanya interaktif di virtual, mungkin bisa jalur Japri. Nomor saya terlampir di situ. Oh, ada Sinta ID saya, Google Scholar juga ada, Scopus silahkan kalau pengen baca-baca dari jurnal saya atau penelitian saya, semua ada di sana. Oke, dari mata kuliah ini apa yang akan Anda raih? Yang akan Anda raih adalah kemampuan untuk mencari, mengumpulkan, dan memahami data gambar produk yang sudah ada atau information gathering, kemampuan untuk menggali, menuangkan ide, rancangan produk, dan mewujudkan dalam sketsa awal atau ide generation, kemampuan untuk mematangkan konsep, rancangan produk sesuai dengan standar internasional atau kaidah menggambar teknik, kita sebut dengan konsep and assessment-nya. Kemudian kemampuan untuk mewujudkan rancangan produk dalam visualisasi yang lebih lengkap dan lebih komunikatif, kita sebut dengan design visualization. Oke, from this dari ini ya, ini adalah sketsa uh, sketsa sebuah motor sport ya. Mungkin yang cowok-cowok sering ya dulu masih SMP SMA itu gambar di balik buku pelajarannya itu gambar motor, gambar apa gitu. Itu adalah sketsa. Awalnya adalah sebuah coret-coretan atau sketsa menjadi sebuah gambar yang realistis atau jadi produk jadi. Jadi from this to this. Jadi berawal dari sketsa menjadi barang yang apa ya, dengan desain yang inovatif. Jadi seperti ini langkah-langkahnya. Ada information gathering, kita mencari tahu informasi dulu, informasinya tentang produk yang akan kita buat. Kemudian kita menggenerate, nah itu membuat ide-ide atau inovasi. Kemudian kita membuat konsepnya seperti apa. Kemudian visualisasi desainnya kita tuangkan, mungkin kalau di Uniba ya kita menggunakan software AutoCAD ataupun bisa pakai Inventor seperti itu. Nah, engineer dan menggambar teknik, kalian adalah seorang engineer ya, insinyur ya kata orang dulu, insinyur. Nanti kalian lulus dengan membekali titel sarjana teknik. Insinyur adalah orang yang menggunakan alat atau metode teknik untuk memecahkan masalah dalam berkarya, umumnya merancang atau mendesain produk, sistem, alat, dan struktur untuk memperbaiki kondisi kehidupan. Menggambar teknik adalah sebuah bahasa yang jelas dan presisi, digunakan dalam proses desain untuk mengkomunikasikan, memecahkan masalah, memvisualisasikan objek secara cepat dan akurat, serta melakukan analisa. Representasi grafis dari sebuah objek dan struktur dapat dilakukan dengan sketsa tangan, mekanis dengan alat bantu gambar ya, maupun penggunaan komputer, yaitu menggunakan software AutoCAD atau Inventor tadi. Nah, proses dan manfaatnya, 92% proses desain adalah grafis. Sisanya adalah perhitungan matematis dan komunikasi tertulis. Jadi setiap kita membuat apa ya, membuat desain itu adalah 92-nya grafis, sisanya adalah perhitungan matematis. Mungkin ya centernya itu ada di sudut mana, koordinat mana, dan komunikasi yang tertulis. Waktu penggunaan engineer itu rata-rata ya ada 3D modeling, documentation, 11% di manufacturing engineering gitu kan, 25% ada di functional design, 15% di engineering analysis, 16% lainnya itu lain-lain. Jadi bisa digunakan untuk apapun. Penggunaan engineering drawing atau gambar teknik macam-macam. Technical Illustrator, ada corporate gitu kan, ada
anggaplah owner gitu ya, ada CEO, ada presiden, manajer gitu, supervisor, sekretaris, lawyer atau controller, desain grafis ya, marketing gitu, publisher atau robotik spesialis, komputer operator atau researcher atau developer gitu. Nah, bisa juga digunakan sama financial officer. Ngapain mereka ini? Mereka itu membaca gambar kita ya. Kita membuat gambar, mereka yang membaca seperti itu. Nah, cobalah mendeskripsikan gambar berikut ini kepada teman yang duduk sebelah Anda. Bagaimana? Mudah atau sulit? Ada yang menyebutkan sebuah gambar dapat mewakili 1000 kata. Betul? Betul sih, gitu kan. Jadi ini adalah gambar bracket ya, gitu kan. Ada 2 lubang, ada 1 lubang utama yang besar seperti itu. Sulit kalau buat kayak gini. Kalau dari awal mungkin sulit. Kalau udah menjalani mungkin ya seperti orang pacaran lah, awalnya sulit gitu kan. Kalau udah jalani ya dijalani aja ya. Kandungan umum di mata kuliah ini adalah informasi gathering, ada ide generation gitu kan, ada concept assessment sama detail visualization. Informasi gathering sendiri pencarian data gambar dari database lokal maupun pencarian informasi dari buku, website, dan mengenal standar penyajian gambar. Perwujudan ide atau jadi kita misal ya searching dulu, searching. Nah, saya pengen buat barang ini sih, kira-kira yang sudah ada di pasaran kayak apa gitu kan. Kita mencari dulu informasinya, kemudian ada tahap ide generation, mewujudkan ide gambar melalui sketsa tangan. Yang sering orang yang seneng orat-oret atau gambar-gambar itu sebenarnya apa ya, emang engineer banget dari kecil dulu gitu. Juga pemahaman tentang proyeksi. Ada konsep enhancement juga, pematangan konsep adalah gambar melalui pemahaman tentang potongan, ukuran, dan toleransi. Jadi kita membuat sketsa gambar itu sekaligus ada potongan, ada ukuran, ada toleransi. Kita nggak hanya sekedar oret-oretan, tapi jelas dan pasti, detail. Misal kita buat rancangan sepeda motor, nah, joknya itu ukurannya berapa, itu ada ukurannya jelas gitu, presisi. Nah, kemudian ada tahap design visualization, perwujudan gambar dengan penugasan aturan konfigurasi permukaan, penyederhanaan gambar, gambar sambungan, dan aplikasi komputer aided design atau kita sebut CAD gitu. Oke, ini adalah salah satu sumber yang mungkin bisa kita pakai ya di websitenya. Nah, ini adalah latar belakang. Latar belakang proses perancangan itu ada dua, ada tradisional, ada kontemporer. Jadi tradisional aktivitas yang berurutan dan terpisah berupa proses identifikasi, ide awal, pematangan desain, analisa, optimasi, dan dokumentasi. Sementara proses yang konkuren, aktivitas tim yang melibatkan koordinasi fungsi teknis dan non teknis dari desain dan manufacturing dalam sebuah bisnis. Oke. Jadi pertama itu ada problem identification ya. Jadi apa sih masalahnya ya? Kita identifikasi di situ. Kemudian ada proses yang namanya preliminary ideas. Jadi idenya itu dieliminasi di sini. Dari semua banyak ide, kita brainstorming hanya mengambil satu ide. Kemudian desainnya di refinement ya, atau diperbaiki, kemudian dianalis kira-kira desain kita kurang apa gitu. Ketika analis kita ternyata bagus ya silahkan dilanjut ke optimization. Ketika desain kita gagal dianalisanya, anggap ya kurang tepat, masih kurang cocok, itu ada proses redesign atau desain refinement, perbaikan desain di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke optimasi. Kalau emang udah oke ya, dioptimasi. Ternyata optimasinya seperti ini. Eh, kita sebut aja dengan bahan kita bahan logam ya, misal yang kita buat kayak motor tadi. Kita di optimization itu kita memperhatikan juga yang namanya eh, biaya pembuatan, biaya marketing, dan lain-lain. Kemudian dari desain itu ternyata ada salah satu komponen yang misal motornya pakai full platina. Kita tahu sendiri harga platina mahal ya, mungkin kita desain ulang kira-kira pakai
logam apa yang sekiranya bagus gitu, bisa pakai baja stainless steel dan macam-macam. Kemudian ketika sudah eh, apa ya, desainnya udah optimasi, udah ini semua pas cocok semua, masuk ke ranahnya dokumentasi nanti diolah berupa menjadi gambar seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kiri adalah salah satu apa ya, gambar artistik sama versus gambar teknik, perbedaannya apa sih gitu kan. Cara gambar artistik kita hanya melihat hanya sebatas gambar aja, ya udah cuma gambar aja. eh, ini mobil ya, kemudian atau kereta lah, itu di apa, di katrol sama banyak orang, ini orang-orangnya gitu kan, cuma menggambarkan bahwa ada proses di sini. Sedangkan kalau di gambar teknik kita melihat dengan detail. Ini ada bracket juga, saya bisa lihat bracketnya ya. Nah, di situ detail, ada ukuran di sini. Ini ada diameternya juga jelas di sini. Berapa ukurannya? 38 gitu kan. Ini adalah uh, proyeksi, proyeksi atau pandangan ya. Proyeksi paralel dan proyeksi perspektif. Nah, proyeksi paralel itu ada dua, ada ortografik, isometrik atau multiview, kemudian ada obliku, kabinet dan kavalir. Nah, proyeksi, proyeksi perseptif atau kita sebut linear itu ada dua, ada 1 poin dan 2 poin. Nah, multiview dan isometrik kita bisa lihat multiview ya. Jadi di multiview ini kita bisa melihat beberapa banyak sudut ya, 1 2 3 4 dari beberapa sisi gitu. Dan isometrik, ini adalah isometriknya. Kemudian ada kavalir sama versus kabinet obliku. Jadi contohnya kayak gini pandangannya ini. Ada full scale, ada full scale. Nah, ini yang membedakan. Jadi pandangannya kita gitu kan. Kemudian ada perspektif, ada obliku juga. Nah, perspektif seperti ini, dia akan apa ya, menjadi satu titik atau menjadi satu sudut gitu, secara gambarnya. Jadi perspektif atau berdasarkan pandangan visual. Nah, sedangkan obliku ini eh, kita lihat dia akan cuma fokus sama yang detail aja gambarnya. Misal ya kita pengen gambar rel, ya udah rel aja gitu. Kalau perspektif itu berdasarkan pandangan, jadi semakin ini sudutnya di satu titik aja di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh juga gambar ya, aturan umum atau konvensi. Hal umum yang dilakukan ada aturan metode, misal garis putus-putus untuk garis benda yang tidak nampak. Nah, ini kita akan pelajari untuk mata kuliah selanjutnya, itu kita akan mengenal garis-garis. Adalah contoh gambar tekniknya, detail banget gitu kan. Sejumlah aturan yang mengatur tentang gambar teknik ditampilkan, misal ANSI standar. Nah, kembali lagi ke fungsi. Jadi gambar teknik fungsinya adalah menyampaikan informasi, bahan dokumentasi atau pengawetan dan penyimpanan. Tiga adalah menuangkan gagasan untuk pengembangan. Jadi menyampaikan informasi. Kita mempunyai gambar teknik, misal arsip ya. Kita lihat di Leiden sana, kita banyak mempunyai gambar teknik tentang bangunan-bangunan yang dibangun Belanda di Indonesia pada zaman kolonial. Misal Lawang Sewu itu lengkap blueprintnya, ada di Leiden. Itu menyampaikan informasi, jadi informasinya bahwa urutannya berapa meter, bahannya apa aja, itu ada lengkap. Nah, menjadi bahan dokumentasi, nah itu gak akan pernah hilang selama kertas itu masih ada gitu kan, sebagai pengawetan dan penyimpanan juga. Jadi ada bukti, ada berkas di situ, ada sejarahnya juga nantinya, itu dokumentasi gitu. Misal kita pengen buat satu rumah, kita mendesain dulu rumahnya seperti apa gitu. Misal kita desain kita nggak cocok ya, ternyata desainnya salah, kita bisa komplain mungkin ke kepala tukangnya gitu. Kemudian standarisasi gambar. Nah, standarisasi gambar ini standarisasi sebenarnya memudahkan kita untuk apa ya, kita untuk mempermudah membaca gambar. Mungkin gambar yang dibuat orang Jerman mau orang manapun di seluruh dunia kita bisa baca semua gitu, karena ada standarnya ya emang. Mungkin kita kenal dengan ISO ya, international standard gitu kan.
Kemudian kita akan belajar juga tentang fungsi standar, standarisasi gambar, macam-macam standarisasi gambar. Dari sisi gambar adalah menyesuaikan atau pembakuan cara membuat dan baca gambar dengan berpedoman pada standar gambar yang telah ditetapkan. Fungsinya apa? Memberi kepastian gitu kan. Dia pasti bahwa misal garis putus-putus itu apa gitu, garis utuh itu apa. Itu bisa dibaca semua orang. Menyeragamkan penafsiran. Jadi misal kalau diameter kayak apa ininya apa kodenya itu mau ke ujung dunia manapun kodenya ya kayak gitu, lambangnya kayak gitu, memudahkan komunikasi teknis. Misal nih ada developer kalau perumahan ya, sama kepala tukang ngasih desain apa, developer ngasih desain ke kepala tukang menerjemahkan dalam bentuk fisiknya ya. Jadi komunikasi teknis di situ, jadi jelas ukurannya sudah segini, nggak mungkin ditambah dan nggak mungkin dikurangin. Memudahkan kerjasama antar perusahaan, jadi misal antar perusahaan pengen bagi tender nih, jadi bagi-bagi job gitu, saya pengen buat baut ukuran seperti ini, nah saya butuh mur yang ukuran seperti ini gitu. Memperlancar produksi dan pemasaran, jadi produksinya itu lancar. Jadi kalau kita pengen produksi suatu barang itu ada yang namanya gambar tekniknya dulu, misal baut ya kayak tadi. Nah bautnya udah desainnya kayak gini, yang harus produksi seperti ini gitu. Gak mungkin besoknya ganti segi 6 segi 4 atau lingkaran gitu. Jadi harus ada standarisasi di situ. Macam-macamnya ada apa aja sih gitu. Nah, macam-macamnya banyak. Ada JIS, itu Japanese Industrial Standard, kemudian NNI Netherlands Normalized Normen gitu kan, ini punyanya Belanda. Ada juga DIN ya, Dutch Industrial Normen ya, punyanya Jerman, dan ANSI American National Standard Institute gitu kan, itu punyanya Amerika ya. Nah untuk gambar apa aja sih alatnya? Banyak banget nih, contohnya kayak gini, kita lihat adalah pensil. Pensil tuh banyak macamnya juga, itu nggak hanya pensil gitu kan, ada pensil batang, ada pensil mekanik. Nah, pensil mekanik ini pensil yang bisa diisi ulang. Kalau kita di SD dulu pernah lihat ya, ada pensil yang bisa apa, habis gitu kita kasih lagi, kecil banget tintanya kayak jarum, itu dimasukkan lagi, kalau habis dipencet kayak gini lagi sampai habis gitu. Nah pensil mekanik memiliki diameter yang ukurannya 0,3, 0,5 dan 1 mm gitu. Nah kekerasan pensil, pensil dibedakan berdasarkan kekerasan dan isi pensilnya. Kekerasan isi pensil dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu keras, sedang, dan lunak. Kekerasan isi pensil diberi kode yaitu H atau hard. Ada 9 H dan 1 H. Dia kategori keras. Ada HB gitu kan. Dan F itu sedang. Ada B. B, B biasa sampai 6B itu termasuk lunak. Adapun penggunaannya adalah pensil H untuk pertukangan. Jadi untuk yang keras-keras kayu misalnya, itu biar melekat ya, pensilnya itu pakai yang H yang keras gitu kan. Pensil HB untuk menggambar, pensil B untuk menggambar juga. Jadi yang sering kita dengar dulu itu ada pensil HB sama 2B aja waktu kita SD, enggak, kita jarang mendengar 3B, 4B, 6B sampai EE gini, ini jarang. Kita paling ya dengarnya cuma 2B, ada HB gitu kan, ada H mungkin, 2H mungkin paling ini. Ada rapido. Rapido digunakan untuk menggambar dengan tinta pada kertas gambar. Satu set rapido biasanya berisi beberapa batang rapido berbagai ukuran, botol tinta, dan ring jangka. Jadi rapido ini dulu untuk gambar pakai tinta ya, seperti ini, anggaplah tinta celup gitu. Nah, rapido diisi dengan memasukkan tinta ke dalam tabung tinta. Jadi ada tabungnya kayak pulpen itu. Kemudian tinggal ya ditulis aja ini. Ukuran rapido banyak, ada dari 0,1 sampai dia 1 mm. Nah ini kertas, selanjutnya adalah kertas ya. Kertas tuh ada macamnya juga, ada manila, milimeter block, ada kalkir. Penggunanya manila untuk latihan dan sketsa gambar, milimeter block. Nah milimeter block ini yang kotak-kotak kecil-kecil, dia per milimeter. Dia digunakan untuk latihan sketsa dan gambar prarencana. Untuk kalkir, nah kalkir ini yang gede nih, gambar prarencana, gambar rencana, dan detail. Dia digambarkan secara detail pakai kertas kalkir seperti itu.
Jenis kertas gambar juga dibedakan berdasarkan ukurannya, ada A0, A1, A2, A3, A4, A5. Kalau kita ngeprint biasanya kita sering pakai A4 ya. Untuk A3 ini biasanya untuk gambar, buku gambar yang gede segini gitu, itu A3 gitu. A4 yang kecil, A5 lebih kecil lagi, pakai ID card biasanya segini. Nih ada segitiga, penggaris segitiga atau triangle. Nah, triangle ini satu set penggaris segitiga digunakan untuk berlatih gambar secara manual. Satu set penggaris segitiga terdiri dari penggaris dengan sudut 45 ke 45 dan penggaris dengan sudut 30 sampai 60 gitu. Nah, cara menggunakan satu set penggaris segitiga untuk mendapatkan sudut-sudut istimewa yaitu dengan menambahkan penggaris itu. Ada ini misal pengen buat sudut 15 gitu ya, tinggal tempelkan di sini. Kemudian kita ini juga apa? Ada jangka. Mungkin waktu SD kita sering pakai jangka untuk membuat lingkaran ya. Busur, pemindahan garis, proyeksi garis antar bidang. Nah, jangka dapat digunakan menggambar dengan pensil, karbon maupun tinta atau kepala rapido tadi. Inilah jangka, tinggal dititik ya di sini, titik kemudian diputar. Mau kemana arahnya gitu kan. Ini adalah mal. Mal adalah alat bantu menggambar bentuk-bentuk yang telah ada di dalamnya. Ada beberapa jenis mal, yaitu mal huruf, mal geometri, mal simbol, dan mal lengkung. Mal huruf kita sering lihat dulu ada di apa di kotak pensil ya, itu ada malnya biasanya. Kemudian kalau mal geometri kita kalau ujian dulu ujian nasional nih pakai di kolom-kolom gitu, sekarang udah nggak ada kayaknya ya. Jadi dia pakai mal alat bantu untuk mendapatkan ukuran lingkaran yang presisi seperti itu. Langkah penggunaan mal, kemudian lengkung membuat garis dan lengkung kurva seperti ini. Jadi dia sudah ada bentuknya, jadi ada yang bentuk lingkaran, bentuk oval kayak gitu. Kemudian ada mesin gambar. Mesin gambar merupakan alat bantu gambar manual yang merupakan gabungan dari satu set penggaris segitiga, busur, derajat, lengan, dan penahan. Jadi ini biasanya digunakan oleh arsitek untuk lebih presisi ya. Dia menggunakan uh, meja gambar ya, atau mesin gambar lah di situ. Biasanya berbentuk meja ya. Sudutnya juga sudut kemiringan sekitar berapa itu ya? 45 kayaknya. Mesin gambar dengan tipe lengan. Jadi di sini sudah lengkap semuanya, ada penggarisnya, ada busurnya ya. Ini secara singkat seperti ini peralatan gambarnya. Nah, ini berbagai cara untuk menggambar ya. Ini yang pakai emal tadi, ini yang pakai penggaris gitu kan. Ada media atau wahana permukaan tempat di mana engineer atau teknologis mengkomunikasikan informasi grafis antara lain tracing paper, kertas tipis yang jernih bersih untuk gambar detail, ada velum tracing paper yang telah diberi perlakuan kimia untuk memperbaiki jernihannya. Kemudian ada polyester film, transparan, waterproof, dan tahan robek atau melar. Di ANSI, American National Standard Institute, telah membuat ukuran lembaran standar blok judul untuk media yang digunakan seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini adalah berapa ANSI ya ukuran. Jadi untuk A4 dia ukuran secara metrik milimeter ya maksudnya, itu adalah 210 kali 297. Itu udah pasti ukurannya, mau ke belahan dunia manapun ya standarnya emang kayak gitu. A4, A3, A2 gitu kan, A1, A0 itu seperti itu. Nah, untuk di US standar nih, ini adalah secara global ya. Kalau di Amerika itu namanya kertas A gitu kan. Dia size-nya sama sebenarnya, ini milimeter, yang ini adalah inci. Jadi kalau kalian lihat tanda petik 2 ini dibacanya inci seperti itu. Kemudian ini adalah tingkat grade pensil ya, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, itu adalah hard, medium, sama soft. Ini lebih visualisasinya lebih jernih lagi ya, maksudnya lebih realistis kayak gini, lebih visual ya. Jadi 9H kayak apa gedenya itu, 7B kayak apa ternyata besar ini. Ada tebal garis juga yang pengaruhi gitu kan, 0,3 good technique gitu kan. Kemudian pore gitu kan, ada pore juga, ada good technique kayak gitu. Ini adalah salah satu contoh gambar teknik juga.
ada dimension line, ada extension, ada center line, ada phantom line gitu kan, ada cutting plane line, ada center line, ada sign line gitu. Ini macam-macam garis juga. Nah, jenis-jenis garis di AutoCAD. Nah, jadi garis di AutoCAD di ISO sangat banyak. Ini adalah satu contohnya ya. Nanti bisa dilihat sendiri di AutoCAD. Nah, untuk skala itu macam-macam. Kita sering mengenal 5:1, 2:1, 1:1. Nah, ketika kita membuat satu banding satu, maka apa yang kita gambar harus detailnya sama dengan barang nyatanya. Misal yang paling mudah adalah HP. Silahkan ukur HP kalian, kira-kira pakai perbandingan 1:1 didapatkan berapa nanti milimeternya, seperti itu. Sampai ada 1:10, 20, 1:50, 1:100, seperti itu. Nah, sebagai bahan renungan aja sih, menurut Anda apa pentingnya perancangan produk dalam kehidupan manusia gitu kan? Kira-kira apa gitu kan? Menurut Anda apa hubungannya antara menggambar teknik dan perancangan produk? Sekarang bagaimana teknologi komputer dapat menunjang hal ini, misal Word, Visio ataupun AutoCAD dan lain-lain seperti itu. Nah, oke, ini ada tugas untuk minggu depan, kita ada latihannya ya. Carilah secara lengkap standar beserta kode nomornya tentang gambar teknik standar-standar di bawah ini. Yang pertama standar ISO. ISO itu macam-macam. ISO tentang gambar teknik itu berapa kodenya, misal 238 atau 138 kayak gitu. Kemudian ada standar Amerika, ANSI yang tadi itu. Kemudian ada standar British. Nah, BS berapa biasanya. Itu ada kode-kodenya tersendiri. Silahkan kalian cari nanti, kumpulkan di Google Classroom ya. Kemudian ada standar Jerman dan standar Jepang seperti itu. Nah, untuk kuliah selanjutnya silahkan kalian siapkan ya. Kita akan latihan gambar sketsa, di mana yang diperlukan adalah pensil HB ataupun pensil 2B. Kemudian jangka, penggaris segitiga dan busur, kertas HVS A4 70 gram sebanyak 2 lembar. Jangan lupa baca materi untuk pertemuan selanjutnya. Ini adalah referensi yang saya pakai, menggunakan buku dari Pak Juwana, Pak Ohan, dan Pak Suratman ya, menggambar teknik dengan standar ISO. Kemudian ada bukunya Technical Drawing punya Giskel, punya Technical Drawing punyanya Bundi. Nah, menggambar mesin menurut ISO menurut Pak Takeshi 1 gitu kan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang malu-malu, silahkan bisa email ke saya kalaupun mau bertanya itu. Baik, saya hari kuliah untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.